Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TV 10? Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di Redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi yang menarik untuk kalian seputar kehidupan Islam. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan masjid bagi umat muslim. Ada banyak masjid yang mengesankan dan bersejarah di seluruh Indonesia juga patut dikunjungi. Nah, pada Redaksi Dunia Islam episode kali ini, kita akan mengulas tentang masjid-masjid tertua dan bersejarah yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Jangan kemana-mana ya, mari simak tayangan berikut ini. Yang pertama, Masjid Saka Tunggal Banyumas. Indonesia memiliki banyak masjid bersejarah, tapi kamu tahu nggak? Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Banyumas, Jawa Tengah, konon merupakan yang tertua. Berdiri sejak tahun 1288, masjid ini jadi saksi bisu perjalanan panjang Islam di Nusantara. Keunikan Masjid Saka Tunggal nggak cuma terletak dari usianya yang sudah lebih dari 700 tahun, tetapi juga arsitektur dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Nama Saka Tunggal sendiri berarti tiang tunggal yang merujuk pada satu-satunya tiang utama yang menopang masjid. Nah, berikut beberapa fakta yang perlu kamu tahu dari masjid juga bernama Masjid Jami Baitus Salam. Fakta pertama, masjid ini telah berusia 700 tahun lebih. Masjid Saka Tunggal didirikan oleh Kiai Mustoli, seorang ulama yang gemar menggembara sambil menyebarkan agama Islam di Banyumas dan sekitarnya. Di tiang utama masjid terlihat tahun dibangunnya masjid ini yang ditulis dalam aksara Arab, yaitu 1288 Masehi. Berusia lebih dari 700 tahun, masjid ini menjadi masjid tertua di Indonesia yang keberadaannya masih kokoh hingga sekarang. Hal ini membuktikan Masjid Saka Tunggal sudah ada jauh sebelum Islam menyebar di luas tanah Jawa, sekaligus membuktikan bahwa Islam telah ada di Nusantara sebelum abad ke-14. Bahkan keberadaannya lebih dulu dari Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1294. Yang kedua adalah fakta ganti jaro. Warga desa di sekitar masjid punya beberapa ritual dan tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang. Salah satunya prosesi mengganti pagar bambu yang mengelilingi masjid yang dikenal sebagai ritual ganti jaro. Selain bertujuan mengganti pagar, prosesi ini dimaknai juga sebagai cara menikmati kebersamaan dan bentuk gotong royong warga desa. Yang ketiga, tradisi ura-ura. Sebagai masjid yang berdiri sejak era Mataram kuno, Masjid Saka Tunggal memang masih cukup lekat dengan tradisi Jawa. Salah satunya terlihat dari ritual ura-ura atau uro-uro, yang berarti bersenandung. Tradisi ini dilakukan setiap akan sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat. Semua jamaah diajak berzikir, bersolawat, dengan nada seperti melantunkan kidung Jawa, menggunakan bahasa campuran Arab dan Jawa. Yang keempat, tanpa pengeras suara. Berbeda dengan kebanyakan masjid yang menggunakan pengeras suara, Masjid Saka Tunggal tidak memiliki pengeras suara dan masih menjaga tradisi sampai sekarang. Agar suara azan tetap terdengar di wilayah sekitar, ada 4 orang muadzin sekaligus yang bertugas melantunkan azan menjelang waktu sholat. Selain keunikan karena masjid bertiang satu sebagai penopang, tempat ibadah itu juga kerap dikerumuni kawanan kera. Karena masjid ini terletak di tengah-tengah hutan, namun tenang saja, karena hewan primata berekor panjang tersebut tidak menggigit. Paling hanya akan berlari mengejar makanan yang mereka ketahui sedang dibawa warga di sekitar masjid. Itulah tadi fakta unik berdirinya Masjid Jami Baitus Salam, atau yang lebih dikenal dengan Masjid Saka. Jika sahabat penasaran dengan keberadaan masjid ini, silakan datang di daerah Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Banyumas, untuk berkunjung dan berziarah. Yang kedua, Masjid Wapawe, Maluku Tengah. Masjid Tua Wapawe adalah masjid yang sangat bersejarah dan merupakan masjid tertua di Maluku. Masjid ini dibangun pada tahun 1414 Masehi
oleh Perdana Jamilu dari Kesultanan Jailolo, Maluku Utara. Beliau juga menyebarkan agama Islam di Maluku. Masjid yang saat ini masih berdiri dengan kokohnya menjadi bukti bersejarah Islam di Maluku pada masa lampau. Masjid ini mengalami beberapa kali perpindahan akibat gangguan dari Belanda sebelum akhirnya menempati lokasi sekarang. Awalnya, masjid ini bernama Masjid Wawane karena terletak di lereng Bukit Wawane. Tempat kedua masjid ini berada di suatu daratan di mana banyak tumbuhan pepohonan mangga hutan atau mangga berabu yang dalam bahasa Kaitetu disebut wapa. Itulah sebabnya masjid ini diganti namanya dengan sebutan Masjid Wapawe, artinya masjid yang didirikan di bawah pohon mangga berabu. Bangunan masjid ini terbuat dari kayu dengan dinding gaba-gaba atau pelepah sagu kering beratap rumbia. Model arsitekturnya seperti bangunan masjid tradisional di Jawa dengan penumpang kayu besar tanpa paku. Hanya pasak kayu sebagai pengikatnya sehingga mudah dibongkar pasang atau dipindahkan. Pengunjung semakin dibuat berdecak kagum lantaran di dalam rak lemari kaca tersimpan manuskrip kuno Mushaf Al-Quran. Menurut catatan sejarah, Mushaf kuno selesai ditulis Muhammad Ari Kulapasi pada tahun 1550. Selain Al-Quran, karya Imam Nur Cahaya lain adalah tulisan tangan yang membuat seluruh isi kitab Maulid Al-Barzanji. Sebagaimana ditulis Imam Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, penulis kitab masyhur berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW tersebut. Jika Anda berkesempatan menginjakan kaki di Pulau Ambon, Provinsi Maluku, alangkah baiknya meluangkan waktu untuk berkunjung ke Masjid Tua Wapawe. Ketiga, Masjid Ampel Surabaya. Bagi sahabat redaksi Dunia Islam yang suka berziarah ke makam-makam Wali Songo, pasti Anda kenal dengan Masjid Sunan Ampel Surabaya. Ya, setiap siapa yang ingin berziarah ke makam Sunan Ampel terlebih dahulu melintas ruas samping masjid ini. Sementara kompleks makam Sunan Ampel berada di belakang masjid. Masjid Sunan Ampel dibangun pada tahun 1450 Masehi oleh Raden Rahmatullah yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Ia membangun masjid tersebut setelah mendirikan pesantren di Kembang Kuning serta usai mendapat restu dari Raja Majapahit untuk tinggal dan berdakwah Islam di daerah Surabaya dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Masjid Ampel telah mengalami beberapa kali perluasan dan renovasi. Bangunan utama Masjid Ampel berbentuk tajuk tumpang dua dengan konstruksi kayu beratap genteng. Dalam bangunan induk juga dapat menara menjulang tinggi di atas. Pada puncaknya terdapat konstruksi atap berbentuk payung. Di sekeliling bangunan induk terdapat bangunan serambi yang menurut keterangan juga hasil perluasan bangunan yang pertama kali. Dikutip dari salah satu sumber pakar sejarah, dahulu Sunan Ampel menggembleng ilmu keagamaan kepada murid-murid. Kenamaannya seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri dari masjid ini. Sebelum mereka semuanya melakukan siar agama dan berpredikat sunan, di tempat inilah Sunan Ampel menghabiskan hidupnya hingga wafat pada tahun 1481. Kemudian dimakamkan di komplek masjid ini. Hingga saat ini banyak umat muslim yang berziarah ke makam Sunan Ampel di kompleks Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel berada di Jalan Petukangan 1, Ampel, Kecamatan Sumampar, Kota Surabaya. Kampung Ampel merupakan kampung Arab yang dihuni warga keturunan asli Arab. Masjid ini juga memiliki sumur tua yang tak pernah kering saat ini. Setiap hari peziarah selalu minum air tersebut. Saat memasuki bulan Ramadan, Masjid Agung Sunan Ampel menjadi salah satu kawasan paling berkunjung berziarah. Jumlah pengunjung meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasa yang rata-rata mencapai 2.000 orang. Pengunjung akan semakin banyak saat malam tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan dengan jumlah di atas 10.000 orang, bahkan mencapai 20.000 orang. Selain berniat menjalankan salat dan zikir di tempat yang tenang, banyak yang datang untuk berziarah ke makam Sunan Ampel. Yang keempat, Masjid Merah Pajunan, Cirebon.
Masjid Merah Pajunan Cirebon terletak di sudut Jalan Pajunan, Kedaruan, Kecamatan Lemah Wungkung, Kota Cirebon. Masjid ini sudah sangat tua, didirikan pada tahun 1480 Masehi. Bila dihitung, usia masjid tersebut sudah lebih dari 500 tahun. Disebut Masjid Merah atau Masjid Abang karena warna merah dari dinding bata yang menjadi material utama masjid. Sementara nama Pajunan berasal dari kata Anjun yang berarti tanah liat atau gerabah. Pendirinya adalah Syarif Abdurrahman Al-Baghdadi atau Pangeran Pajunan. Menilik namanya, beliau memang berasal dari Baghdad, Irak, imigrasi ke Indonesia bersama saudaranya dan berguru agama Islam ke Sunan Gunung Jati. Beliau selain mengajarkan agama Islam, juga mengembangkan kerajinan gerabah yang dikenal di masa Kesultanan Cirebon. Begitu kita sampai di lokasi, terlihat bahwa Masjid Merah Pajunan dikelilingi oleh pagar batu merah setinggi 1,5 meter dengan ketebalan 40 cm. Untuk masuk ke area masjid harus melalui gapura yang berbentuk mirip candi Hindu-Buddha. Di dinding pagar berdiri papan nama bahwa Masjid Merah Pajunan merupakan bangunan cagar budaya. Masjid Pajunan semula bernama Musola Al-Tayah, seluas 40 meter persegi. Namun karena pagarnya yang terbentuk dari batu merah, menjadikan masjid ini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Merah Pajunan. Awalnya Masjid Merah merupakan tajuk atau musola sederhana, karena lingkungan tersebut adalah tempat bertemunya pedagang dari berbagai suku bangsa. Keunikan gaya arsitektur Masjid Merah terletak di gabungan berbagai budaya yang berkembang saat itu. Ada 3 unsur budaya, yaitu Hindu-Buddha, Islam, dan Cina. Gaya ornamen Cina dikenal dari beberapa keramik buatan Cina yang menempel pada dinding. Konon piring-piring keramik ini merupakan bagian dari hadiah ketika Sunan Gunung Jati menikah dengan Tang Hong Tien Nio. Keunikan lainnya adalah di masjid ini menentukan waktu sholat, masih dengan cara melihat bayangan matahari yang dinamakan istiwa. Bagaimana menarik bukan? Kalau teman-teman akan berwisata religi mengunjungi Masjid Merah Pajunan, lokasinya tak jauh dari Jalan Raya Karanggetes, kemudian masuk ke dalam gang sepanjang 500 meter. Jangan kemana-mana ya sahabat TV 10, karena habis ini kita akan ketemu lagi mengulas tentang masjid-masjid tertua dan bersejarah tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Jangan ganti channelnya ya, tetap di Redaksi Dunia Islam. Halo Sobat TV 10, kembali lagi di program acara Redaksi Dunia Islam. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan ulasan kita tentang masjid-masjid tertua dan bersejarah bersebar di seluruh penjuru Nusantara. Langsung saja simak informasinya, check it out. Yang kelima, Masjid Agung Demak. Memiliki nilai historis yang sangat penting bagi bukti pengembangan agama Islam di Nusantara. Masjid ini juga termasuk salah satu masjid tertua yang berada di Nusantara hingga saat ini. Masjid ini dulu dibangun oleh Raden Fatah beserta bantuan dari Wali Songo. Di masjid ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sejarah Masjid Agung Demak berkaitan erat dengan sejarah Kesultanan Bintaro, Demak. Diawali dari lahirnya seorang putra mahkota Kerajaan Majapahit yang lahir di Palembang 1448 Masehi di kediaman Raden Aryo Damar yang saat itu menjabat Adipati Palembang dan diberi nama oleh ibundanya dengan Raden Jinbun. Raden Aryo Damar memberi nama Raden Hasan. Menurut Babat Demak, masjid ini didirikan pada tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi, ditandai dengan oleh Chandra Sengkala Nogo Mulat Salirowani sebagai Masjid Pesantren Glagah Wangi. Kemudian renovasi kedua dilakukan pada tahun 1399 Saka atau 1477 Masehi sebagai Masjid Kadipaten.
Adapun simbol relief bulus yang berada di Masjid Mihrab Masjid Agung Demak menunjukkan bahwa renovasinya Masjid Agung Demak pada tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi sebagai Masjid Kesultanan Demak Bintaro. Serambi masjid berbentuk bangunan yang terbuka. Bangunan masjid disangga dengan 4 tiang utama atau saka guru. Tiang penyangga bangunan masjid berjumlah 50 buah, tiang penyangga serambi berjumlah 28 buah, dan tiang kelilingnya berjumlah 16 buah. Salah satu saka guru dikenal sebagai saka tatal atau sisi timur utara, karena dipercaya pada ruas saka tersebut disusun dari serpihan-serpihan kayu Jawa artinya tatal oleh Sunan Kalijaga. Atap serambi berbentuk limas ditopang 8 tiang disebut saka Majapahit. Atap bangunan utama berbentuk limas susunan 3, atap tumpang sebagai gambaran tingkat kesalehan normatif kaum muslim yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ada masing-masing pilar suko, guru tertulis nama Sunan yang dipercaya menyumbang soko-soko tersebut. Keempat sunan yaitu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Masing-masing soko guru ditandai dengan nama-nama 4 sunan tersebut. Di dalam serambi utama terdapat maksura. Maksura adalah bangunan kecil yang ada di dalam masjid pada saf paling depan barisan sholat pada sisi selatan mihrab. Maksura diperuntukkan secara khusus buat sultan berkalawat, berdoa, atau menjalankan ibadah sholat. Bentuk maksura berupa bangunan kecil tertutup masif dengan pola ukuran kaligrafi Islam. Di dalam bangunan utama terdapat ruang utama mihrab atau serambi. Ruang utama berfungsi sebagai tempat salat jamaah, terletak di bagian tengah bangunan. Bagian mihrab atau bangunan pengiman berada di depan ruang utama. Bagian ini berbentuk sebuah ruang kecil dan mengarah ke arah kiblat Mekah. Mihrab adalah ruang berupa ceruk kecil sebagai tempat pengiman. Di bagian dalamnya, tepatnya di dinding sisi arah kiblat, terdapat hiasan gambaran bulus merupakan prasasti Condro Sengkolo. Prasasti ini memiliki arti sariro, sunyi kiblating gusti. Bermakna 1401 Saka atau 1479 Masehi pada gambaran 4.30. Menunjukkan posisi mihrab yang dihiasi dengan beberapa hiasan antaranya Surya Majapahit dan bulus pada bagian dalam mihrab. Tepat di dalam depan masjid, sisi selatan berdiri sebuah menara masjid. Atap menara berbentuk kubah dengan hiasan bulat sabit serta lengkungan-lengkungan pada dinding ruangannya. Menara bangunan sebagai tempat azan. Pemilihan konstruksi baja sekaligus menjawab tuntutan modernisasi abad ke-20. Masjid Agung Demak juga memiliki sebuah perpustakaan yang terletak di sebelah kanan masjid. Di dalamnya terdapat berbagai sumber referensi bacaan seperti sejarah Demak, kitab, tafsir, dan masih banyak jenis buku lainnya. Yang membuat Masjid Demak memiliki nilai sejarah tinggi dan terkenal sakral dikarenakan terdapat 2 bangunan makam di belakang Masjid Agung Demak, yakni makam sesepuh yang berada di area terbuka dan makam Kaneman yang terdapat di cungkupnya. Makam Kasepuhan terdiri dari makam Sultan Fatah, Sultan Pati Unus, dan istri Sultan Fatah beserta keluarganya. Sementara makam Kaneman meliputi Sultan Trengono, Sultan Prawoto, dan beberapa ahli warisnya. Masjid Agung Demak memang memiliki keistimewaan dan keunikan sendiri. Bagi sahabat redaksi Islam yang penasaran dan ingin langsung melihatnya, bisa datang langsung ke Masjid Agung Demak yang beralamatkan ke Kampung Kauman, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang keenam, Masjid Agung Kudus. Masjid Menara Kudus atau dikenal dengan Masjid Al-Aqsa terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini menjadi salah satu tempat bersejarah penting bagi umat muslim yang tinggal di Jawa. Menurut sejarahnya, masjid ini berdiri pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Masjid ini didirikan oleh Ja'far Shodiq yang waktu itu membawa sebuah batu dari Baitul Maqdis di Palestina. Batu tersebut kemudian diletakkan sebagai batu pertama pendirian masjid yang kemudian dinamai sebagai Masjid Al-Aqsa. Akan tetapi, belakangan masjid tersebut populer dengan sebutan nama Masjid Menara Kudus. Hal ini merujuk pada menara masjid yang berada di sisi timur yang memakai arsitektur bercorak Hindu Majapahit.
Masjid Menara Kudus juga memiliki gapura yang berbentuk berbeda dengan bangunan masjid lainnya yang ada di Indonesia. Gapura dan menara tersebut dari tumpukan batu merah yang membuat daya tarik tersendiri. Bangunan Menara Kudus ini memiliki ketinggian 15 meter dan berukuran sekitar 100 meter persegi pada bagian dasarnya. Seluruh bangunan di masjid ini menggambarkan budaya khas Jawa dan Hindia. Akulturasi religi hangat terlihat di sini. Dahulu Sunan Kudus melaksanakan dakwah Islam dengan bijak. Dakwah Islamnya sangat luar biasa karena dahulunya banyak masyarakat yang memeluk agama Hindia berubah mayoritas menjadi pemeluk Islam. Islamisasi masyarakat Kudus diwarnai dengan pencampuran budaya Hindu dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di samping melestarikan tradisi, Sunan Kudus juga memelihara simbol-simbol budaya lama. Tujuannya tak lain adalah agar nilai-nilai Islam dapat sedikit-sedikit diterima masyarakat tanpa menimbulkan gejolak sosialisasi. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Menara Kudus biasanya dijadikan sebagai tempat untuk berziarah ke makam Sunan Kudus dan beberapa anggota keluarganya. Lokasi masjid ini berada di Jalan Menara, Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Menara Kudus berjarak 1,5 km dari pusat kota Kudus. Pengunjung yang ingin berziarah ke makam Sunan Kudus biasanya datang selepas sholat subuh sampai pukul 24.00 WIB. Itulah sejarah dari keunikan Masjid Menara Kudus. Jika Anda tertarik untuk mengunjunginya, silahkan mengatur jadwal perjalanan religi Anda ke Masjid Menara Kudus bersama keluarga ataupun teman-teman Anda. Yang ketujuh, Masjid Mantengan, Jepara. Jepara dikenal sebagai banyak wisata alam berupa pantai, gunung, dan sebagainya. Tetapi jangan keliru, Jepara juga punya wisata religi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, khususnya umat muslim. Destinasi wisata religi tersebut adalah Masjid Mantingan. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Jawa Tengah. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Jawa setelah Masjid Agung Demak. Masjid Astana Sultan Hadilirin atau biasanya dikenal sebagai Masjid Mantingan adalah sebuah masjid kuno yang berada di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 1481 tahun Saka atau di tahun 1559 Masehi oleh Ratu Kalimanyat atau Putri Sultan Trenggono dari Demak. Tahun pembangunan masjid ini bisa diketahui berdasarkan canda sengkala yang terukir di mihrab yang berbunyi rupa Brahmana Monosari. Masjid ini memiliki gaya arsitektur yang unik, yaitu perpaduan antara arsitektur budaya Hindu-Buddha, Jawa, dan Tionghoa. Salah satu contoh keunikan arsitektur Masjid Mantingan adalah bentuk atap tumpang dan mustaka yang merupakan akulturasi dari arsitektur era Majapahit dan Tionghoa. Begitu pula dengan gapura masjid dan bekas petilasan candi yang terletak di dekat masjid yang bertuliskan kalimat syahadat. Ragam hias dari relief masjid ini berciri ornamental zaman Madya. Ragam hias Mantingan mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu dan Cina. Dalam bentuk bangunan, pengaruh Hindu dapat dijumpai pada bentuk gerbang candi bentar. Bentuk gerbang candi bentar digunakan sebagai pintu masuk kawasan masjid maupun makam di Mantingan. Kemudian motif hiasan berupa tumbuhan, bunga teratai, dan hewan. Namun semua gaya tersebut sudah disesuaikan dengan budaya Islam. Saat datang bulan Ramadan, pengunjung yang datang tak hanya untuk beribadah di masjid ini. Mereka juga menyempatkan untuk berziarah ke makam Sultan Hadirin. Bahkan, banyak musafir yang bermalam untuk memperdalam keimanan dengan menginap di sekitar makam dan di Masjid Mantingan. Di dalam kompleks masjid tersebut, makam Sultan Hadirin, suami dari Kanjeng Ratu Kalinyamat, dan menantu Sultan Trenggono, penguasa Demak yang terakhir. Ratu Kalinyamat adalah tokoh fenomenal Jepara yang terus diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional karena kegiahannya melawan Portugis. Selain itu, terdapat pula makam Waliullah Mbah Abdul Jalil yang disebut sebagai nama lain Syekh Siti Jenar. Makam Mantingan selalu ramai dikunjungi saat acara Kol untuk mengenang wafatnya Sunan Mantingan dengan upacara ganti luwur bergantian kelambu. Acara ini diadakan setiap tahun sekali pada tanggal 17 Rabiul Awal, sehari sebelum memperingati Hari Jadi Jepara. Hingga saat ini, makam Mantingan masih dianggap sebagai tempat yang sakral dan memiliki nilai kebudayaan bagi masyarakat Jepara dan sekitarnya.
Yang kedelapan, Masjid Tua Kayu Jauh. Masjid Tua Kayu Jauh berada di Naragi, Batang, Barus, Kecamatan Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Masjid ini diperkirakan merupakan peninggalan abad ke-17 dan menjadi masjid tertua di Kabupaten Solok. Kata kayu dalam nama masjid ini merujuk pada bahan yang digunakan untuk membangun masjid. Sesuai namanya, Tua Kayu Jauh dulunya terbuat dari kayu Jawa yang dikenal kuat, keras, dan sangat alot. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Sumatera Barat dan Indonesia. Dengan arsitektur yang memadukan ciri Islam dengan corak Minangkabau yang cukup kental, beberapa ornamen terlihat menggunakan motif ukiran khas Minang. Daya tarik Masjid Tua Kayu juga terletak di sekeliling lembah dengan sungai yang mengalir di sisi selatan dan timur masjid. Lokasinya memang tergolong jauh dari pemukiman penduduk. Meski demikian, masjid ini selalu ramai didatangi dari warga yang tinggal di sekitarnya. Tidak ada data pasti Masjid Tua Kayu kapan dibangun. Berbagai literatur menyebut bahwa masjid ini dibangun pada abad ke-16 Masehi. Dari tahun pembangunannya, tidak dapat disimpulkan bahwa Masjid Tua Kayu Jauh merupakan bukti pengembangan Islam di Sumatera Barat. Bangunan masih terdiri dari ruang sholat utama berbentuk buncur sangkar dengan ukuran 10 x 10 meter persegi. Ruang sholat utama dilengkapi dengan ruang mihrab dari sisi barat dan terdapat satu buah pintu di sebelah timur, serta ada 13 jendela yang letaknya di sebelah sisi timur selatan, utara, dan di sisi barat depan mihrab. 13 jendela ini merujuk pada rukun sholat, sementara tangga masjid ini terdapat 5 anak tangga yang menggambarkan 5 rukun Islam. Sementara masjid tua lainnya di Indonesia, masjid ini juga memiliki beduk yang disebut sebagai tabua dalam bahasa Minang. Beduk yang diperkirakan berusia sama dengan masjid ini diletakkan di bangunan tersendiri di lingkungan masjid. Sebagai salah satu budaya Islam di Indonesia, keberadaan beduk tersebut masih tetap dipertahankan. Itulah tadi beberapa ulasan redaksi Dunia Islam tentang masjid-masjid tertua dan bersejarah di Nusantara. Tidak terasa, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu di penghujung acara. Kini saatnya sahabat redaksi Dunia Islam pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi kami lainnya, tentunya di redaksi Dunia Islam. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.